Ini Alkitab ini kita harus berusaha menyesuaikan diri kita dengan sungguh-sungguh. Saya kalau lihat pertamanya pertobatannya, awal pertobatannya Zakheus itu benar-benar ini, dia tidak diikat lagi uang, tidak diikat lagi harta. Karena apa dia bilang? Setengah dari hartaku kuberikan kepada orang yang miskin. Ini saudara-saudara, kalau kita perhatikan, yang paling miskin itu sebenarnya adalah Yesus. Lahir aja di kandang. Ini saudara-saudaraku, ya, nggak ada tempat untuk meletakkan kepala. Karena memang dia meninggalkan kealahannya dan dia mengambil rupa manusia, dan di dalam keadaan manusia dia bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan saat ini kita boleh ada kesempatan beribadah kepada Tuhan. Dalam kesempatan ini saya mau ajak kita membaca firman Tuhan di dalam pembacaan Yohanes 15. Yohanes 15 ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Saudara-saudaraku, ini penting kita rebut sampai berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ibarat pohon, jangan sampai tidak berbuah. Sebab kalau tidak ada perkembangan sampai berbuah, itu nanti akan dilenyapkan. Jadi ini menunjuk pengiringan kita kepada Tuhan, harus ada perkembangan, harus sampai mengalami buah-buah. Di dalam Lukas pasal 13 juga kita boleh melihat ini ayat yang ke-7, Lukas 13 ayat 7. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini dengan tebanglah pohon ini untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Saudara-saudaraku, mengapa orang tidak berbuah yang memuliakan Tuhan? Banyak orang kurang mengerti, ya, ibadah itu asal mendapat kebutuhan, pertolongan, semua itu baik. Tapi di hadapan Tuhan
kita harus sampai berbuah yang untuk kemuliaan Tuhan. Ini saudara-saudaraku, sebabnya kita boleh datang selalu beribadah setia. Kalau tidak, buat apa saudara-saudaraku ya? Tapi kita harus sampai menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan, tidak akan ditebang. Karena yang ditebang ini itu artinya nggak berkembang lagi, nggak ada lagi hijau-hijau kesejukan. Ya ini saudaraku, tinggal hanya menjadi pandangan yang tidak baik, mulai dari nantinya daun-daun yang kering sampai ranting-ranting saja dan sampai busuk. Jadi orang yang ditebang ini bisa saja tetap di kebun itu. Artinya bisa saja orang itu masih di gereja dalam persekutuan, tapi nggak bakal bisa lagi berkembang. Ini yang sangat sulit saudara-saudaraku. Itu sebabnya apapun yang terjadi, kita berusaha, kita setia sampai seperti Yesus berkata, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Jadi berbuah juga saudaraku, jangan merasa udah cukup, jangan, banyak saudaraku ya. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi inilah yang ada di jemaat Tuhan, berkembang, dan ini nanti sampai siap bagi hari kedatangan Tuhan. Tapi banyak orang tidak begitu, yang penting udah senang dia, ada berkat, ada ini. Makanya kadang-kadang ada orang bicara kepada saya dengarin aja, dia bilang, aku ibadah ini udah senang, dia bilang, karena beras sudah cukup. Kalau saya ke sana, nanti di situ ada pembagian beras, pendeta-pendeta. Kalau awal bulan ada yang begitu, nah aku pergi lagi ke sana. Kalau beras cukup lah, gitu. Senang dia, saudara-saudaraku. Sebenarnya kalau kita diberkati Tuhan berbuah-buah, justru kita yang harus bisa menyenangkan orang. Dari kita yang keluar, bukan dari orang yang kita tampung. Itu namanya berbuah-buah, saudaraku. Kiranya Tuhan sangat memberkati kita, dan kalau kita mau memang Tuhan buat ini, sehingga kita berbuah itu bisa dinikmati orang, bisa dirasakan orang lain, terlebih memuliakan Tuhan. Ini peningkatannya kita, saudaraku. Jadi kalau hanya ya disembuhkan, itu memang baik. Kalau hanya diberkati, itu memang baik. Tapi kalau iman hanya begitu, itu bukan kehendak Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Jadi biar kita semakin meningkat di dalam Tuhan, berbuah. Dan kalau sama sekali tidak berbuah lagi, ya sudah tadi, ya sudah ditebang. Kita sudah lihat tadi dalam Lukas 13 itu. Jadi ayat 8,
Jawab orang itu. Ini orang itu pengurus kebun ya. Jadi kalau di dalam jemaat itu disebut ladang Tuhan. Jadi kalau pengurus itu ya itulah saudara gembalanya. Makanya gembalanya harus mengerti untuk apa itu ladang, harus sampai berbuah-buah. Saudaraku, kalau kita semua berbuah-buah, oh Tuhan dimuliakan, saya senang, lingkungan kita juga senang, karena buah kita itu bukan untuk kita, saudaraku, menyenangkan orang, dimakan orang, dinikmati orang. Ya kalau yang dekat dengan kita, ya suami, ya istri, ya anak, ya mertua, ya itu. Nah, jadi yang berbuah itu hanya melihat saja juga udah senang, saudaraku. Makanya kalau di pot bunga ada jeruk berbuah di pot itu bisa tambah mahal harganya. Nah, berapa ini? Kalau biasanya harganya 35. Tapi karena sudah sedang berbuah bagus kelihatannya ini 75. Mau juga orang membeli, saudaraku. Nah itu. Ya. Jadi istimewa kalau berbuah, menyenangkan, keluar duit juga orang mau. Ya, ini. Jadi disebut jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia. Jadi saudaraku, itu sebabnya kita harus selalu berusaha bisa dengarkan firman Tuhan. Ada berkatnya tersendiri. Karena Wahyu pasal 1 ayat 3, berbahagialah yang membaca. Nah, baca dulu deh, baca Wahyu 1 ayat 3 biar dibaca, biar langsung dari firman kita dapat. Wahyu 1 ayat yang ketiga, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Iya, jadi itu satu-satu pun sudah ada berkatnya, tetapi kita jangan satu-satu, berebut sebanyak-banyak mungkin. Karena kalau berbuah jangan dikit. Jangan seperti buah arah itu cuma satu. Cuma tanda-tandanya saja. Jadi Tuhan inginkan kita harus berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi kita dekat dengan Tuhan, kita memuliakan Bapa, kita sedap di dalam pandangan sesama. Ini saudara-saudara. Jadi semua kita, ibadah kita ini juga harus menghasilkan yang menyenangkan Tuhan. Karena kalau tidak menyenangkan Tuhan, itu adalah ibadah kerugian. Yesaya 30 ayat 1, celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki satu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Jadi yang berbuah-buah itu dosanya, bukan kebaikannya. Tapi kalau kita, saudaraku, harus buah-buah yang baik, yang semakin banyak. Baik dalam ibadah kita harus semakin baik, saudaraku. Semua kita bisa mengusahakan.
ketekunan kita, kesetiaan kita, jangan ibadah kita gagal. Nah, ini ibadah kita gagal itu kita yang harus mengatur dengan baik-baik, saudara-saudaraku, ya, dengan baik-baik. Contohnya, ini contoh saja, kalau kita tahu musim macet, karena mungkin orang lagi gajian, ya kita harus lebih cepat dulu, kita atur. Jadi ibadah kita itu nanti bukan ibadah yang artinya yang tidak baik, yang kurang pas berbuah-buah. Termasuk ada di situ kekurangan atau itu namanya ada kegagalannya lah. Nah itu. Jadi harus pelayanan semuanya jangan sampai gagal. Karena yang gagal itu namanya itu hilang buahnya, jatuh. Ini saudaraku, ya. Jadi yang pertama harus nyata di dalam kita, karena kita ini ada urutan-urutan berbuah. Matius pasal 3 ini yang pertama kita akan lihat. Matius pasal 3 ayat 8. Matius pasal 3 ayat yang ke-8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ini awal supaya baik, saudaraku. Ini Alkitab ini kita harus berusaha menyesuaikan diri kita dengan sungguh-sungguh. Saya kalau lihat pertamanya pertobatannya, awal pertobatannya Zakheus itu benar-benar ini. Dia tidak diikat lagi uang, tidak diikat lagi harta. Karena apa dia bilang? Setengah dari hartaku kuberikan kepada orang yang miskin. Ini saudara-saudara. Kalau kita perhatikan, yang paling miskin itu sebenarnya adalah Yesus. Lahir aja di kandang. Ini saudara-saudaraku, ya, nggak ada tempat untuk meletakkan kepala, karena memang dia meninggalkan kealahannya dan dia mengambil rupa manusia, dan di dalam keadaan manusia dia bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Sangat merendahkan diri, saudaraku. Dan dialah hamba di atas segala hamba, yang paling merendahkan diri. Tidak ada lagi ya sama seperti dia. Dialah satu-satunya. Kalau manusia, nabi apapun, ada kelemahan, ada kekurangannya, tapi Yesus sempurna di dalam penyerahannya. Jadi saya lihat kalau kita baca nanti dalam Injil Lukas itu siapa tadi? Zakheus. Zakheus itu pasal 19 itu, ya. Itu saudara-saudaraku. Langsung dia bilang, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas
dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara-saudaraku, kalau kita masih tahu ada orangnya, kita harus berusaha. Itu pertobatan yang baik.